Selamat malam, Bu. Perkenalkan nama saya Sufi Magdalena Sibarani dengan NIM 133200050 dari Prodi D3 Teknologi Komputer TK2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbaikan dari UAS probabilitas dan statistika. Soal yang pertama, berdasarkan hipotesis alternatif H1, pengujian hipotesis dibagi dua, yaitu uji satu atau one tail dan dua arah, yaitu two tail. Pernyataan yang benar tentang uji dua arah adalah E menguji nilai parameter tidak sama dengan satu nilai. Soal yang kedua, pernyataan yang benar mengenai korelasi range Spearman adalah A dapat digunakan untuk data ordinal. Penjelasannya, korelasi range Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Soal yang ketiga, teknik sampling yang langsung mengambil sampel secara acak dari populasi tersebut adalah simple random sampling. Penjelasannya, simple random sampling dinyatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Lalu soal yang keempat, perhatikan data dan output R berikut ini. Data regresi tabungan dalam variabel reg berperan sebagai D respon, Y atau variabel dependen. Soal yang kelima, 3 algoritma A, B, dan C yang dipakai dianggap mempengaruhi kecepatan running program. Tabel berikut menunjukkan kecepatan running program dalam menit yang dicoba sebanyak 3 kali. Tentukan JKT atau jumlah kuadrat total data tersebut. Maka di sini penjelasannya. Tabel kecepatan running program per menit di ini dengan jumlah totalnya yaitu 25. Lalu grand total kuadratnya ini setelah dikuadratkan. Misalnya dari 3 kuadratnya yaitu 9, 2 kuadrat yaitu 4, 5 kuadrat yaitu 25, 1 kuadrat yaitu 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dan 2 kuadrat 4. Lalu totalnya ini yaitu 81. Lalu untuk mencari JKT-nya, sigma K yaitu J sama dengan 1 dikali sigma N I sama dengan 1 XI pangkat 2 dikali J dikurang T pangkat 2 per N, di mana T yaitu jumlah totalnya. Lalu di sini JKT-nya yaitu 81 dikurang 25 pangkat 2 per 9, lalu 81 dikurang 625 per 9, lalu 81 dikurang 69,4, lalu 11,6. Hasilnya 11,6. Dan di sini jawabannya 11,55 karena dia yang paling mendekati. Lalu soal yang keenam, yaitu urutan tahapan pengujian hipotesis yang benar adalah ini. Urutan yang benarnya yaitu 1 menentukan hipotesis 0, yang kedua menentukan hipotesis alternatifnya, yang ketiga menentukan alfa atau tingkat kesalahan, yang keempat menentukan uji yang digunakan dan daerah kritisnya, yang kelima menentukan statistik uji, yang keenam menentukan hasil pengujian. Berikutnya soal yang ke-7. Berikut ini perbandingan R-square dari 3 model regresi yang diterapkan pada data umur X dan tabungan Y. Di antara ketiga model tersebut, yang paling sesuai untuk digunakan adalah A linear, B polinomial derajat 2, C polinomial derajat 3, D eksponensial, E power. Maka jawabannya itu polinomial derajat 3, yaitu 0,1025. Soal yang ke-8, model regresi yang terbentuk dari data pada tabel
berikut adalah berikut penjelasannya, yaitu dari tabel diketahui X-nya yaitu 3, 2, 5, 1, lalu Y-nya 11, 8, 15, 5. Lalu di sini XY yaitu X dikali Y, 3 dikali 11, 33, 2 kali 8, 16, 5 kali 15, 75, 1 kali 5, 5. Lalu X pangkat 2 yaitu 3 dikali 3, 9, 2 kali 2, 4, 5 kali 5, 25, 1 dikali 1, 1. Lalu di sini XY pangkat 2 yaitu 188, 256, 5625, 25. Lalu di sini untuk mencari A-nya yaitu sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma Y dikali sigma XY per N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Yaitu 39 dikali 39 dikurang 11 dikali 129 per 4 dikali 39 dikurang 11 pangkat 2. Maka 1521 dikurang 1419 per 156 dikurang 121 sama dengan 102 per 35, yaitu 2,914. Lalu untuk mencari B-nya, yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N dikali sigma X pangkat 2 dikurang 2X pangkat 2, yaitu 4 dikali 129 dikurang 11 dikali 39 per 4 dikali 39 dikurang 11 pangkat 2, yaitu hasilnya akan 2,485. Maka Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 2,914 ditambah 2,485X. Lalu soal yang ke-9 yaitu ANOVA atau Analysis of Variance dapat digunakan untuk menguji pengaruh perlakuan percobaan atau faktor. Jika terdapat 4 algoritma A, B, C, dan D yang masing-masing dicoba 3 kali untuk menguji rata-rata waktu running, berdasarkan 3 algoritma tersebut, derajat bebas perlakuannya adalah yaitu 3. Soal yang ke-10, rataan penghasilan alumni prodi diploma IT Del tahun lalu adalah 7,5 juta rupiah. Rataan penghasilan alumni prodi sarjana 8 juta rupiah. Lalu tahun ini PPKH mengambil masing-masing 16 alumni diploma sarjana, mengambil alumni diploma dan sarjana. Mengambil sampelnya sebagai sampel untuk menguji apakah terjadi perubahan nilai selisih rataan penghasilan alumni diploma dan sarjana IT Del. Jika pada pengujian ragam penghasilan alumni diploma dan sarjana menghasilkan keputusan tolak 0, uji yang sesuai dengan tersebut adalah uji T, 2 rataan ragam dianggap beda atau independen T, test unequal variance. Soal yang ke-11, RMSE atau root mean square error model regresi Y sama dengan 1,5 ditambah 3X yang terbentuk dari data pada tabel berikut, yaitu 0,866. Lalu soal yang ke-12, nilai korelasi persen antara data harga dan volume saham adalah 0,85. Nilai tersebut menurut Profesor Sugion termasuk korelasi yang sangat kuat. Soal yang ke-13, ragam nilai mata kuliah Propstat mahasiswa diploma IT Del tahun lalu adalah 6. 37 mahasiswa diambil sebagai sampel untuk menguji apakah terjadi perubahan nilai ragam mata kuliah Propstat. Ragam nilai Propstat ada dari 37 mahasiswa tersebut adalah 8. Uji yang digunakan dan nilai statistik uji yang untuk pengujian ini adalah A, uji T-square dan X pangkat 2, hitung
sama dengan 64,6, B uji C² dan X pangkat 2 hitung 8/6, C uji F dan F hitung sama dengan minus 8/6, D uji F dan F hitung sama dengan 2/18, E uji F dan F hitung 8/6. Maka jawabannya yaitu B uji C² dan X pangkat 2 hitung 8/6. Soal yang ke-14 yaitu soal isian. Di sini yang pertama-tama kita disuruh untuk mengcopy data berikut. Di sini terdapat 50 data. Maka data tersebut ini 50 data itu di-copy. Lalu soal yang pertama yaitu hitunglah banyak sampel yang dibutuhkan dari 50 data tersebut menggunakan rumus Wavin. Jika tingkat kesalahan dan ketelitiannya adalah 10%, maka N-nya 50, D-nya 10% atau 0,1, maka banyak sampelnya itu 11 dengan rumus 50/50 dikali 0,1 ditambah 1. Ini 50 ialah banyaknya data per banyaknya data dikali tingkat kesalahan ditambah 1. Soal yang kedua, ambillah 10 sampel dari 50 data tersebut menggunakan metode simple random sampling. Tuliskan data sampel Anda. Maka di sini ambil datanya ini, lalu dari 10 data ini kita menggunakan metode simple random sampling atau range between. Maka di range between kan dari 10 data ini, maka range between-nya berikut ini. Lalu soal yang ketiga, hitunglah rata-rata 50 data dan rata-rata 10 sampel, lalu bandingkan. Rata-rata dari 50 data yaitu 25,5 menggunakan average. Lalu rata-rata dari 10 data atau 10 sampel yaitu 25,6. Menurut saya perbandingan dari rata-rata 50 data dan 10 data perbandingannya tidak terlalu jauh karena nilainya hampir sama atau mendekati. Lalu soal yang nomor 15 yaitu nilai rataan mata kuliah Propstat seluruh mahasiswa diploma ITDL tahun lalu adalah 40 dengan simpangan baku 15. Tahun ini seorang dosen mengambil 25 mahasiswa sebagai sampel untuk menguji apakah terjadi perubahan nilai rataan mata kuliah Propstat. Nilai rataan Propstat dari 25 mahasiswa tersebut adalah 55. Uji yang sesuai dan nilai statistik uji untuk pengujian ini adalah B. Uji Z satuan rataan dan Z hitung sama dengan 5. Berikut penjelasan mengenai pembahasan UAS probabilitas statistika saya, Bu. Jika ada kesalahan dalam pengerjaan soal, saya mohon maaf. Terima kasih, Bu. Selamat malam.